Nah kalau kemudian Prabowo di panggung debat 3 tidak menyajikan informasi macam itu, audiens atau gue secara khusus gue mau bikin keputusan apa tentang dia. Justru gue malah semakin ragu. Prabowo ini dengan executive functioning-nya yang sudah anjlok sedemikian rupa, dia nggak akan sanggup lah untuk bekerja secara optimal sebagai RI 1, sebagai pelayan gue. Guys, episode ini keren nih. Gue ketemu sama Bang Reza Indragiri. Bang, Kerennya di mana? keren ya karena analisa lo kayaknya ngeri-ngeri sedap. Bang, ini sekarang episode khusus nih. Gue pengen, karena kan nanti nih minggu ini ada debat. Debat terakhir loh ini Capres. Ya. Pasti kan all out kan? 01 all out, 02 all out, 03 all out. Semestinya begitu. Iya kan, harusnya. Nah, kalau menurut Mas Reza, ini kita fokus ke 02 dulu nih. Iya kan? Gue baca-baca tuh pernyataannya Bang Reza mengenai si Pak Prabowo, executive function-nya itu kenapa sih? Menurun itu gimana? Gue merasa perlu kasih disclaimer dulu. Boleh, nih. boleh. Ini obrolan bermartabat nih. Iya. Bukan obrolan menghina-dinakan manusia. Atau bermartabak ya. Bermartabak lain lagi persoalan. Gimana? Nah, kenapa ini harus jadi obrolan bermartabat? Bermartabat ya. Karena gue harus jujur, tahun 2014-2019 gue tuh ada di barisan pendukung Prabowo. Siap. Jadi gue ingin bilang bahwa dari 5 orang kontestan ini sesungguhnya mereka pada dasarnya template-nya orang-orang hebat. 5 orang ya. 5 orang. Gue nggak bilang 6 orang. Gue cuma bilang 5 orang ini template-nya orang-orang hebat. Nah, Itu 5 ya? 5. Orang hebat ya? Yang satu sih udah kartu mati. Menurut gue udah kartu mati. Nggak usah diperbincangkan lagi. Oke. Mau kehebatan seperti apapun, mau hafalannya berapa buku sekalipun, bagi gue dia udah kartu mati. Nggak lagi menarik untuk diperbincangkan. Nah, fokus kalau kita bicara Prabowo. Harus gue bilang bahwa ini pelajaran psikologi di S1. Bahwa seorang pemimpin itu kan pasti harus punya kemampuan mengambil keputusan yang bagus. Apalagi kalau dia RI 1, maka nggak bisa disanggah dia harus punya kemampuan membuat keputusan strategis secara cepat. Dengan situasi sekompleks apapun, dia harus bisa mengarahkan proses berpikir dia seluas sekaligus sedalam mungkin. Di sini yang menurut gue kelemahan utamanya ada pada sosok Prabowo Subianto. Tahun 2014 bagus. Tahun 2019 semakin tajam. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan ini orang wataknya keras banget. Tapi justru kalau gue mengartikan watak keras itu cerminan otentiknya Prabowo. Prabowo Prabowonya itu ada pada tahun 2014 dan tahun 2019. Itu originalnya dia. Wah, tuh, itulah genuine lah. Genuine ya. Dia nggak usah berlenggak-lenggok ke sana kemari untuk memulas wajahnya, citranya dengan cara yang menurut gue kekanak-kanakan. Tapi tahun 2024 ini, Abu boleh buat, memang akhirnya ada suratan alam yang tidak bisa dielakkan. Seiring pertambahan usia, kemampuan berpikir mungkin juga mulai menumpul. Itu yang gue istilahkan sebagai, kata orang psikologi, executive functioning Prabowo hari ini menurut gue meragukan kalau kemudian dia berada di posisi RI 1. Kalau di luar posisi RI 1 nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau dia berada di posisi RI 1 dengan executive functioning seperti yang dia demonstrasikan hari ini dari satu sesi debat ke sesi debat lainnya, dari panggung di luar debat ke panggung luar debat lainnya, gue terus terang agak khawatir. Nah, Ini gue sampaikan dengan rasa empati. Khawatirnya kenapa? Karena apa? Tadi gue bilang. Gini, tunggu dulu Bang. Nih, sorry gue potong. Karena apa? Apa karena waktu di debat 3 kalau nggak salah Capres itu yang harusnya temanya itu adalah temanya Prabowo banget, iya kan? Dan Prabowo sedang menjabat loh itu. Tapi pada saat Capres 03 mengajukan pertanyaan yang memang itu detail, dia ngajak ngopi di luar dan nggak jawab. Atau gimana? Pasca debat 1, gue udah bikin ramalan. Perkiraan gue nih, strategi gemoy ala Prabowo di sesi debat 1 itu nggak akan bisa mendulang suara. Auto ambiar. Justru orang-orang, atau paling nggak gue pribadi merasa, ini siapa nih? Ini siapa ini? Gue nggak kenal sama ini orang. Oh, karena beda banget. Karena nggak otentik banget, mengada-ngada banget. Ini sekali lagi gue sampaikan dengan rasa empati. Iya. Karena gue pada dasar hormat pada Prabowo nih. Iya.
Dan ramalan gue di 02, dia akan tampil sebagai sosok yang lebih kebapaan. Dia ingin menunjukkan bahwa gue ini seorang satria. Bicara pertahanan, bicara keamanan, bicara melindungi orang Indonesia, bicara menjaga keluarganya Reza. Ini urusan gue nih. Ini kata Prabowo, ramalan gue. Dan ternyata betul. Secara kebetulan di debat sesi 3, Prabowo tampil seperti yang udah gue bayangkan. Dia tidak akan lagi menggunakan gaya-gaya gemoynya. Tetapi ada satu yang nggak bisa dia ubah. Apa itu, Bang? Executive functioning-nya. Terbukti bahwa baik itu di sesi debat 1 maupun sesi debat 3, pemikiran-pemikiran Prabowo nggak tuntas. Nggak mengena pada sasaran. Masih ingat nggak? Waktu sesi debat 1, Ganjar tuh sampai 2 kali mengajukan pertanyaan. Yang 2 kali juga nggak terjawab oleh Prabowo. Nah, justru itu. Nggak terjawab apa dia sebetulnya nggak mau jawab itu. Tadi kalau aku bilang, dia menurut gue nih, di usia seperti ini sebetulnya manusiawi ya. Iya. Di usia seperti ini, tidak lagi memiliki kesanggupan. Tidak setajam, bener kata Mbak Abang itu ya, 2014-19 kesanggupan itu. dan kecakapan untuk berpikir kompleks itu lagi tidak seperti dulu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang abstrak, pertanyaan-pertanyaan yang filosofis, pertanyaan-pertanyaan tentang problematika hidup dia sendiri, sulit untuk dia jawab. Apalagi bukan hanya sulit dijawab, betul-betul nggak dijawab. Di sesi debat 3 itu semakin nyata. Sampai kemudian cara-cara aneh kan, ya udah kita ngobrol di warung kopi aja. Loh, ini panggung debat. Iya. Kalau bantah ya pada saat itu harusnya kan. Kalau kita sepakat pada hasil survei Pew Research Center ya, tapi ini memang penelitian di luar. Sekian banyak audiens itu ketika nonton debat memang menjadikan itu sebagai acuan untuk membuat keputusan. Gua akan milih orang ini atau enggak. Berarti betul-betul audiens itu menyimak kata demi kata, narasi demi narasi sebagai dasar untuk membuat keputusan. Nah, kalau kemudian Prabowo di panggung debat 3 tidak menyajikan informasi macam itu, audiens atau gue secara khusus, gue mau bikin keputusan apa tentang dia. Justru gue malah semakin ragu. Prabowo ini dengan executive functioning-nya yang sudah anjlok sedemikian rupa, dia nggak akan sanggup lah untuk bekerja secara optimal sebagai RI 1, sebagai pelayan gue. Nah, ini keras sih. Gue jadi malah khawatir. Jadi gini nih, kalau misalnya menurut Bang Reza, seorang Prabowo aja sudah mengkhawatirkan menjadi RI 1. Nah, ini kan dia harusnya didampingi yang kompeten dong. Poin bagus. Berarti kita berpindah nggak cuma bicara sosok individunya Prabowo, tapi interaksi Prabowo ke dunia sosialnya. Dan juga partnernya dong, ini RI 2-nya. Sekarang kita coba ya, bayangkan. Ini Prabowo dengan executive functioning yang sudah menurun sedemikian rupa. Tambah lagi faktor usia. Kata orang, juga kata hasil penelitian sih sebetulnya, kalau sudah usia bertambah sedemikian jauh, maka kemungkinan orang akan semakin puritan. Dia konservatif, sulit untuk menerima asupan-asupan informasi yang beragam. Ya, satu karena executive functioning-nya seperti itu, dan yang kedua juga dari sisi kepribadian. Masih ingat? Kita mundur jauh nih ya ke belakang. Masih ingat nggak? Pada masa Pak Habibie jadi presiden, petinggi TNI yang berani langsung ketemu presiden tanpa sepengetahuan, tanpa seizin KSAD, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Panglima TNI adalah Prabowo Subianto. Itu menunjukkan apa? Dia nggak bisa menerima ada orang-orang yang mungkin akan bisa menghambat dia. Dia nggak akan bisa menerima kemungkinan ada orang-orang yang berbeda pemikiran dengan dia. Jadi langsung pak, sat-set langsung ketemu Presiden Habibie gitu ya. Itu sat-set, ini berarti Ganjar banget nih. Sat-set dalam konotasi yang aneh nih. Yang melanggar prosedur, yang melanggar etika, yang melanggar macam-macam lah. Macam-macam gitu. Melanggar sebelum melanggar. Itu ketemu presiden aja. Seperti itu. Berani dia langsung seperti itu. Berani langsung seperti itu. Sekarang bayangkan, kalau Prabowo Subianto jadi presiden, kemudian dia berhadapan dengan situasi, lagi-lagi orang sekitar dia memberikan pasokan informasi yang berbeda, salah juga, yang majemuk dan salah. Apa kemungkinannya? Gua ada kekhawatiran. Apa? Pak Prabowo, nggak maaf lah ya. Ini mungkin sebutannya nggak bagus, tapi mudah-mudahan nggak. Pertemuan antar kepribadian yang semakin keras dengan executive functioning yang menurun. Gua khawatirkan akan menghadirkan kesan bahwa Prabowo adalah seorang otoriter.
seorang diktator. Bukannya kita semua udah tahu itu Bang dari dulu. Gue memilih pakai kalimat yang positif. Oke. Mudah-mudahan kekhawatiran bahwa Prabowo akan jadi sosok otoriter atau sosok diktator itu akan bisa, nggak akan jadi nyata lah intinya gitu. Nggak akan jadi nyata. Walaupun kekhawatiran itu nggak bisa gue pungkiri. Karena ada kepribadian yang menggumpal makin keras dan executive functioning yang melandai. Tapi ada orang yang bilang, itu komentar begitu ngada-ngada. Buktinya itu semua orang-orang yang dulu saya kejar-kejar tuh ada di saya semua. Ada yang bilang begitu kan? Iya. Dan beliau sendiri pun juga di debat juga bilang begitu tuh. Itu berarti kan dia kayaknya gimana tuh Bang? Kalau gue bayangkan dari sesi debat 1 dan sesi debat 3, ini maaf ya, seolah-olah tim sesnya kan nggak bekerja. Tunggu, nggak bekerja atau memang tim ses ya sudah menyuplai data tapi dia Gue bilang seolah-olah timnya tidak bekerja. Seolah-olah timnya tidak membuat materi yang kemudian dipasok ke jagoannya. Tapi gue buru-buru mengoreksi itu. Nggak mungkin lah timnya nggak bekerja. Nggak mungkin juga. Pasti bekerja. Tapi kenapa kemudian hasil kerja tim itu tidak tercermin di panggung debat? Kenapa, persoalan bukan pada timnya. Berarti? Memang itu tadi. Executive functioning-nya yang sudah menurun, tambah lagi watak atau kepribadiannya yang makin keras. Nah sekarang saya mau beralih dari Pak Prabowo deh. Karena kan bukan Pak Prabowo aja, ini kan ada pendampingnya Mas Gibran. Memangnya Mas Gibran itu... Pulang duluan deh. Udah sesinya udah selesai. Tunggu dulu Bang, jangan dulu. Memangnya Mas Gibran itu nggak berani atau think tank-nya deh, kayak misalnya kalau Mas Ganjar itu kan think tank-nya kan Pak Mahfud, iya kan? Mas Anies think tank-nya kan Cak Imin, iya kan? Pasti kan berani dong, think tank juga ngobrol, Pak jangan gini atau lebih baik begini. Kalau menurut Mas Reza gimana? Dengan partnernya? Sanggup nggak seorang Gibran punya nyali nggak dia? Mungkin Mas Gibran untuk mengoreksi. Gitu. Cuman yang punya nyali kan bapaknya. Iya kan, kalau menurut saya Mas Gibran... Tapi juga ngapain Pak Jokowi tanda petik bikin front dengan Prabowo Subianto? Ketika dia sampaikan masukan-masukan yang berbeda segala macam, kemudian misalnya Prabowo nggak bisa menerima itu, kan malah hanya membuat gesekan yang nggak perlu. Yang akhirnya sedikit banyak mungkin akan mengganggu juga relasi antara seorang Prabowo dengan seorang Gibran. Tetap gue kalau berpikir timnya udah bekerja. Mungkin kerjanya bagus. Peninggalan 2014, 2019, tambah lagi sekarang ada pasukan dari yang dibawa oleh Pak Jokowi. Oh, gerbong itu. Gerbong itu banyak. Gerbong itu. Hebat, ketemu hebat. Gerbong yang bilang tegak lurus itu ya? Ya mungkin lah ya. Oke. Ini 2014, 2019, mereka kan berhadapan-hadapan kan? Berarti sama-sama mengalami proses pematangan kan? Cuma dulu berseberangan. Sama-sama mengalami proses pematangan dalam waktu 10 tahun, sekarang berada di markas yang sama. Dahsyatnya luar biasa tuh. Itu kayak gimana tuh ya? Tetapi kedahsyatan tim itu lagi-lagi nggak kelihatan di panggung debat. Oh, karena faktor individunya. Karena faktor individunya. Jadi lagi-lagi nih kalau kita bicara tentang sebuah kerja tim, kita harus pilah ke dalam beberapa level. Ini pelajaran psikologi S1 sebetulnya. Kita bicara faktor idiosinkratik, berarti faktor individunya. Atau kita bicara tentang sekelompok individu, atau kita bicara kelompok secara keseluruhan. Kalau menurut gua nih, baik kelompok secara keseluruhan, maupun kelompok kecil, katakanlah kelompok inti atau tim inti segala macam, itu nggak banyak pengaruhnya ke Prabowo. Ini simpulan yang gua ambil berdasarkan penampilan dia di panggung debat dan pasca debat. Seperti itu ya? Di panggung debat, substansi nggak keluar. Nggak ada pasokan informasi yang dihadirkan oleh Prabowo ke audiens untuk menjadi dasar untuk membuat keputusan. Tapi pasca debat yang keluar apa? Serbaneka kalimat tak senonoh, kosakata yang tidak pantas, yang justru melipat gandakan penilaian negatif publik atau penilaian gue pribadi lah. Iya, malahan kan. Substansinya lemah, dikompensasikan tanda petik dengan mengeluarkan sumpah serapah. Benar. Simpulannya apa? Emang iya, executive functioning-nya ini tidak lagi sekuat dulu. Karena itu, sebagai orang yang tetap menaruh rasa hormat pada sosok Prabowo Subianto, akan lebih tepat bagi beliau
Dan lebih tepat bagi bangsa ini kalau Prabowo nanti tidak berada di kursi RI 1. Jangan sebagai eksekutif, tapi di pinggir. Entah itu sebagai oposisi atau sebutlah sebagai guru bangsa, tapi jangan sebagai eksekutif. Jangan RI 1. Bukannya Bang, sorry to say, dia itu kembali dari Jordan ke sini bikin partai hanya untuk itu. Tujuannya. Kalau dulu nggak ada masalah. Iya kan? Dulu nggak ada masalah. Iya. Makanya gue bilang berulang kali 2014, 2019, gue ada di pasukan Jokowi. Iya. Jokowi lagi. Aduh. Memang lain lidah, lain hati jadinya katanya. Bang Indra nih sen kiri belok kanan nih, Jan. Udah ikut Enggak, presiden serius, kita. serius. 2014, Iya, 2019 gue ada di barisannya pendukung Prabowo Subianto. Subianto. Oke. Gitu. Berarti kapan sadarnya, Bang? Jujur ya, sejak keluar putusan Mahkamah Konstitusi. Wah, guys, berarti dari sebelah kanan sadarnya seperti itu, sebelah kiri pun juga sadarnya itu. Jadi sadarnya bareng ngandongin. Bang, ini sekarang kita ngomongin itu tadi kan udah tuh. Sekarang cawapresnya. Gue mau tahu dari segi keilmuan lo, Bang. Ini gue harus tanyain karena kan ini pengaruhnya tuh gede loh, Bang, di milenial dan generasi Z ini. Menurut Abang nih, Bang Indra, ini gestur-gesturnya Mas Gibran itu pada waktu debat terakhir deh, atau selama debat itu gimana? Pandangan dari pribadi Bang Indra aja. Sebetulnya sekali lagi gue nggak begitu tertarik lagi bicara soal Gibran dari sudut pandang apapun, dari angle apapun, dari perspektif apapun, gue nggak tertarik bicara soal Gibran. Cuman kan harus edukasi juga milenial dan Gen Z, Bang. Karena kan banyak yang bilang loh, oh itu perwakilan kami. Banyak yang masih begitu loh, Bang. Iya kan? Ya, Abang harusnya kasih pencerahan ke kita-kita lah. Gimana? Ada sekian banyak hasil kajian dalam psikologi yang bisa kita jadikan dasar untuk meramal seberapa jauh kemungkinan seseorang akan mendapatkan suara atau dukungan elektoral dari penampilan dia, termasuk penampilan di sesi debat. Tadi gue ambil contoh hasil survei Pew Research Center, gitu ya. Kita lewati. Gue terus terang nih lebih teryakinkan pada hasil penelitian yang satu ini, yang mau gue omongin sekarang. Apa itu? Kata ilmuwan yang melakukan penelitian itu simpulannya bahwa kalau harapannya bahwa lewat sisi debat itu akan bisa menarik suara, itu kecil kemungkinannya. Oke. Jadi katakanlah misalnya nih, seimpresif apapun seorang paslon di panggung debat, tetapi kalau kemudian dia punya target dengan penampilan impresif itu dia akan bisa menarik suara dari kubu lawan, itu sepertinya utopia. Atau Nggak nggak usah realistis. menarik itu, tapi menjadi perbandingan pemikiran dari yang misalnya disuguhkan Ya. dari Belum pemikiran selesai, yang gue belum Oke, selesai, gue belum siap. selesai. Gas. Iya, Oke. gitu ya. Terus Yang kedua, hasil penelitiannya mengatakan begini. Yang lebih dicermati oleh audiens itu adalah reaksi emosi dia sendiri. oke. Jadi audiens itu nonton paslon, tapi kemudian dasar bagi dia untuk membuat keputusan bukan pasokan informasi, bukan sehebat apapun penampilannya, bukan. Oke. Tapi lebih pada reaksi emosi yang muncul. Nah, kata hasil penelitian ini, anger, amarah, kekesalan, gondok, segala macam, Iya. itu yang akan menggeser suara. Nah, sekarang kita lihat nih, apa kata netizen pasca tampilnya Gibran. Yang Terkesan? mana? Yang pertama apa yang terakhir? ini? Yang terakhir Oh, dong. iya, itu. Orang psikologi yakin pada recency effect theory, teori efek terakhir, Nah, efek gimana tuh, mutakhir. Bang? Gimana itu? Kalau yang gue simak di media sosial, netizen ini kebanyakan enak, sepak, songong nih orang, segala macam lah sebutan-sebutan negatif macam itu. Itu artinya kalau kita tarik lagi, kita kaitkan ke teori yang gue bilang barusan, reaksi emosi netizen yang anger, yang penuh dengan kekesalan terhadap penampilan Gibran di atas panggung, hitung-hitungan di atas kertas, ini yang akan bisa membuat pendukung paslon 02 pindah. Karena keenekan itu tadi. Betul. Dari hasil perilaku dia sendiri. Betul, sebetulnya. maka tadi gue bilang reaksi emosi audiens nih akhirnya yang menentukan. Bukan kehebatan hafalannya,
Oh, berarti Mungkin tadi hafalan itu. hafalan kan kognitif kan. Oh, iya. Ini emosi. Gue bicara emosi sekarang. Iya. Jadi kata hasil riset, yang menentukan suara audiens akan kemana, elektoral itu akan diputuskan kemana, ke sana adalah reaksi emosinya. Kepada 02 bagaimana secara khusus, terutama pada penampilan Gibran? Karena reaksi netizen adalah enek, marah, kesal, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Maka mengacu teori tadi, hitung-hitungan di atas kertas, sangat mungkin suara akan pindah dari 02. Akibat faktor Gibran. Dia sendiri padahal ya. Tadinya hitung-hitungan juga nih. Gue membayangkan dengan kondisi Prabowo yang seperti itu, kompensasinya datang dari Gibran nih. Tapi ternyata justru semakin menjerumuskan. Nah, kalau menurut gue juga begitu tuh. Awalnya kan kayaknya kan dia, wah ini kayaknya megang debat nih. Iya. Tapi lama-lama kok ini over atau too much, ya kan? Dan ternyata memang dari hasilnya itu di medsos bener kata Lagi Bang ya, Indra tadi ini itu. bicara kebetulan ya, serba kebetulan ya. Sebulan. Tadi gue bicara ramalan dan ternyata jadi kenyataan. Secara kebetulan jadi kenyataan terkait Prabowo. Sekarang tentang Gibran. Satu hari sebelum Gibran muncul di debat 1, gue udah bikin ramalan tuh. Apa? Silakan cek deh di media sosial. Ini kayaknya bakal jadi macan panggung nih Gibran. Kenapa? Oh Gibran, dia kan anak kemarin sore. Ada alasan. 3 alasan. Kenapa gue bilang Gibran bakal jadi macan panggung di debat sesi 1. Pertama, dia satu-satunya calon wakil presiden yang pernah studi bidang yang ada kaitannya dengan ekonomi. Oke. Karena dia orang marketing. Kan dia belajar marketing. Yeah. Satu itu. Yang kedua, Gibran ini sudah pernah punya riwayat bisnis yang besar. Portofolio dia di bidang usaha, wira swasta spektakuler. Walaupun ada yang terbit pagi, tenggelam di sore hari. Usaha ini sekonyong-konyong datang investor besar gitu. Ternyata malah tenggelam ya. Itu soal lain lah ya. Soal lain. Jelas gue mau bilang, ini anak muda nih bisa menarik investor sekian banyak. Berarti kan punya kemampuan bisnis yang oke punya nih. Itu perhitungan yang kedua. Yang ketiga alasannya, di belakang Gibran ini ada 2 sosok yang dahsyat. Siapa? Ada Prabowo, ada Jokowi. Yang gue yakini itu akan menjadi sumber data yang sangat kaya bagi Gibran untuk tampil di debat. Ternyata ramalan gue betul sekaligus salah. Apa itu? Betul bahwa dia betulnya sangat dulu apa? Betulnya Habis itu dulu. salahnya. Bahwa dia ternyata belakangan. sangat kaya dengan informasi. Hafalannya luar biasa. Oke. Tapi salahnya di mana? Hafalan, gue bilang itu hafalan. Oke. Tapi salahnya di mana? Ternyata ini orang membosankan. Informasi yang tumpah ruah itu, alih-alih impresif, justru menunjukkan ini anak memang tipe levelnya baru sebatas level recehan, level hafalan. Dari situ keluar nih tanda petik rekomendasi yang gue sampaikan setelah debat. Apa itu Bang? Bahwa Gibran harus tampil berwarna. Seperti? Anak muda. Dia anak muda, tampil berwarna seperti anak muda. Loh, memangnya di debat terakhir nggak? Nah ini ingin gue bilang nih, jadi ada alurnya, ikutin dulu dong. Oke. Gimana? Secara kebetulan, di debat sesi 3 ternyata dia tampil berwarna. Jadi mirip dengan rekomendasi gue. Tetapi berwarnanya coreng-ngoreng, gak karu-karuan. Oke. Eksesif, berlebihan, overdosis, mengada-ngada, kekanak-kanakan, bahkan niretik lagi-lagi. Itu yang parah sih. Tidak punya kesantunan, tidak punya penghormatan terhadap lawan bicara. Terutama ke Pak Mahfud. Yang kalau kita tinjau dari segala dimensi, Pak Mahfud di atas dia. Dari segi usia, dari segi tingkat pendidikan, dari sisi pengalaman di pemerintahan, jam terbang di politik, sebutlah. Mahfud dibandingkan dengan Gibran, ya laksana membandingkan antara awan dan bumi. Tetapi tengok cara seorang Gibran memperlakukan Pak Mahfud seperti apa. Nggak elok itu sih. Nggak elok, niretik. Ya wajarlah dia berperilaku niretik. Nah, karena dia dilahirkan dari sebuah proses hukum yang niretik pula. Tidak punya beban bagi dia untuk etik minggir. Apa karena dia merasa gua anak presiden kok? Lo kan masih kerja sama bokap gua. Gimana kalau menurut Abah? Terserah lah ya, barangkali ada kepongahan di latar belakangnya itu. Kalau gue hanya ingin tinjau, ini orang memang sepertinya mengabaikan etik. Nah menurut Abang tidak punya penghormatan pada nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai keluhuran. Apa karena memang dia berperilaku seperti itu karena untuk apa ya? Maksudnya smoke screen itu
dia nggak bisa jawab dari pertanyaan si Prof. Mahfud. Jadi dia berlaku begitu. Kalau menurut saya kejam kan. Sama seperti kayak dia kan nggak perlu juga bilang, Caimin ngapain lo baca-baca kertas begitu. Itu kan ya it's okay juga kan sebetulnya kan. Makanya akhirnya diselepet juga tuh sama Caimin. Iya kan? KPU menyediakan podium. Itu kan artinya masing-masing calon boleh bawa catatan. Untuk meyakinkan audiens butuh data, butuh informasi. Dan tidak setiap calon kemudian akan menguasai substansi juga. Tetapi bahwa kemudian hal itu di tanda petik dilecehkan sedemikian rupa oleh Gibran, ya menurutku ya karena dia nggak punya bahan lain lah untuk beradu argumentasi dengan paslon-paslon yang lain. Tadi makanya aku bilang, ini baru sebatas level hafalan. Kenapa dia menolak untuk hadir di debat-debat non-KPU? Oh iya, kayak BM itu kan diundang juga kan? Kalau di 01 ada acara apa? Desak Anies. Desak Anies. Di 03 ada acara Tabrak Prof. Di debat-debat macam itu, audiensnya kan beragam. Benar. Dan bisa pertanyaan liar dan bisa berinteraksi langsung kan dengan orang yang mau ditanya. Itu nggak ada di KPU. Debat KPU kan nggak memungkinkan itu. Bahkan apa namanya? Tim panennya juga cuma ngambil bola gitu. Itu kasihan banget. Itu profesor, doktor disuruh begitu. Kita nggak punya format yang lebih intelek daripada itu ya. Masa kayak Champions, Piala Champions kan? Kayak kuis Pesona 13 sekian puluh tahun silam. Oke. Cuma ngambil bola terus tunjuk gini. Ingat nggak zaman Porkas, zaman SD. Mirip juga kayak gitu kan. Nah, kita kembali ke pokok persoalan. Tadi gue mau bilang apa? Kenapa Gibran nggak mau tampil di acara-acara dia selepet dan segala macam, desak gitu? Karena forum-forum semacam itu kan sangat terbuka. Audiensnya heterogen dan bisa berinteraksi langsung kepada si calon wakil presidennya. Gibran nggak berani lah tampil di acara semacam itu. Karena dia bukan orang yang mengolah informasi, kemudian dia elaborasi sedemikian rupa, tapi dia baru sebatas memorizing, sebatas mengingat-ingat hafalan saja. Sekarang bayangkan, kalau ada audiens yang bertanya keluar dari hafalan, gimana kejadiannya? Nanti ya saya mau tidur dulu. Kan keluar tuh, kalimat-kalimat kayak gitu kan? Ya, nanti ya tanya saja Emil Dardak dulu. Keluar kalimat-kalimat yang... Ada yang di meme itu bilang, dia cuma pidato 2 menit, abis itu diserahin lagi. Nah, itu dia pulang. Itu menandakan memang dia nggak bisa. Dia baru sebatas level hafalan. Kalau kata Pak Mahfud, level recehan. Itu. Menurut Bang Indra deh, ini debat terakhir ini, apa sih pesan-pesan buat paslon 1, 2, 3, supaya lo yang bener lah gitu loh, pemilih, ya kan kasih inilah ilmu atau kasih penjelasan gimana? Ini bukan rekomendasi ya, ekspektasi deh. Ekspektasi dari... Gue bukan konsultan politik, nggak pernah juga belajar politik setinggi orang-orang lain gitu ya. Walaupun gue pernah kerja di lembaga politik, tapi gue pada dasarnya bukan orang politik. Jadi ini ekspektasi, bukan rekomendasi. Apa yang ingin gue bilang? Menurut gue nih, pasangan 03 ini sepatutnya bisa menjadi perpanjangan tangan sekaligus perpanjangan lidah Bu Megawati. Kalau Bung Karno pernah bilang, saya ini perpanjangan lidah rakyat gitu ya. Kalau gue pikir sekarang 03 sudah saatnya meyakinkan publik bahwa mereka sungguh-sungguh perpanjangan lidah Ibu Megawati, perpanjangan lidah PDIP dan koalisinya. Kenapa? Ada amarah, ada kekecewaan, ada kepedihan yang harus bisa diartikulasikan secara mantap oleh Ganjar di atas panggung untuk menunjukkan distinct position-nya. Ini maaf nih, publik mengatakan ini pro perubahan, tidak. Pro status quo juga tidak. Lantas di mana posisinya? Distinct posisinya di mana? Menurut gue nih, distinct positionnya akan kelihatan nyata, meyakinkan publik, paling tidak meyakinkan gue pribadi, bahwa kalau Ganjar bisa secara sempurna mengartikulasikan dirinya sebagai perpanjangan lidah Bu Megawati. Harapan tuh ya? Harapan, ekspektasi. Ekspektasinya. Di debat nanti juga. Bahkan sesungguhnya juga mewakili suasana batin gue tuh. Amarah, kesedihan, sakit hati. Yang menurut Bang Indra belum ada timbul di situ. Belum.
Justru kadang-kadang Pak Mahfud yang lebih memperlihatkan itu di panggung debat. Oke. Bagus. Bagus. Pak Mahfud udah memperlihatkan itu. Sekarang butuh kekuatan ekstra dari seorang Ganjar Pranowo untuk menunjukkan distinct positionnya. Tampakkan amarah itu. Amarah yang konstruktif ya. Iya. Tampakkan kekesalan itu. Tampakkan rasa sakitnya dikecewakan itu. Tampakkan luka akibat dikhianati itu. Yang dikhianati siapa, Bang? Pihak-pihak yang mengabaikan etik. Mantap. Sampai ketemu lagi sama gua dan Erwin. Ciao.